Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UI. Ya, seperti biasa, kita akan bahas indeks kita maupun menu buy close yang saya berikan kemarin di grup umum juga saya share ya. Akan saya bahas apakah naik hari ini. Kemarin saya berikan DMMX ya. Kita lihat hari ini naik atau enggak, ataupun dan mungkin akan saya bahas beberapa saham yang akan saya bahas. Tidak ada, saya buka requestan tidak ada ya. Mungkin saya coba eh, baca dulu komentarnya teman-teman di YouTube ya. Kemarin ada yang minta bahas juga beberapa saham. Akan saya bahas sekarang ya. Ini kebetulan saya pengen bahas ya saya bahas. Saya bahaskan lah ya. Kemarin tak Nelly akan saya bahaskan. Apalagi nih PTBA Inco. Oke. Oke, itu aja dulu. Nanti ya beberapa saham saya akan bahas lah ya. Pertama kita bahas indeks kita ya. Sudah saya bilang indeks kita akan naik dulu. Ya, naik pas kan turun kebentok 7050 sudah saya bilang. Dia akan uji ke 7050 ya, walaupun sempat dibawa turun tapi kan arahnya naik lagi ya, karena dia memang masih masih akan arahnya masih akan naik. Apakah bisa naik lagi? Mungkin akan tes ke 7080 7100. Nah 7100 itu titik krusial. Kalau dia bisa break akan lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break dia akan turun lagi, mungkin bisa retest lagi ke 7000-nya ya. Intinya batas aman indeks kita di 6950 deh. Kalau 6950-nya masih bertahan, oke. Tapi kalau nggak bisa bertahan, itu hati-hati. Itu warning ya. Itu warning, itu tanda-tanda bahwa indeks kita melemah, akan melemah lumayan. Ya, akan melemah lumayan turunnya. Batasnya di 6950 saja untuk indeks kita. Jadi posisinya sekarang dibilang jelek nggak? Dia masih dalam batas yang aman untuk sekarang ya. Untuk sekarang, untuk sementara masih batas aman. Tapi ya ya saya masih belum bisa mengatakan ini akan uptrend kembali, belum tentu. Bisa saja nanti dia akan naik turun, malah turun ya. Bisa saja seperti itu. Oke, kita bahas DMMX. Itu menu buy close yang saya berikan kemarin. Ya, saya suruh ambil saat closing. Saya closing market kemarin ya. Naik kan? Ya naik lumayan ini. Bisa naik lagi bisa. Ya karena dia ada pola-pola terbentuknya begitu. Ya saat dia merah dalam, dia akan naik lumayan tinggi. Ya, semoga sih bisa naik lumayan tinggi ya. Bisa naik lumayan tinggi, semoga seperti itu. Kemarin kita ambil di 1570. Ya 1575 deh. Ya naiknya sudah hampir 6%. Ya, ya sekitar 6% ya naiknya hari ini. Bisa naik, bisa naik lagi, bisa lanjut karena dia masih bertahan di 1620. Ini titik aman dia sebenarnya. Ya kalau dia bisa bertahan di 1620 masih akan lanjut ke 1700, apalagi kalau bisa break 1700 ya, bisa lanjut naik ini. Lumayan naiknya bisa ke 1850 sampai 2000 lah. Ya semoga seperti itu. Apakah bisa nggak tahu. Tapi kan kita teman-teman yang ambil sudah cuan ya, tinggal dikawal saja. Karena ini ada tanda-tanda dia mau naik ya, ada tanda-tandanya. Karena ini polanya sudah kebentuk beberapa kali, polanya begitu. Saat dia turun dalam dia akan naik lagi. Saat dia turun dalam dia akan naik lagi. Ya, polanya kebentuknya seperti itu. Makanya kemarin saya ambil masuk ke DMMS karena dia memang mantul juga di 1520-nya. Ya 1520 mantul ya oke kita ambil aja. Ya walaupun sempat di pembukaan dia turun kan dia nggak jebol lebih dari 1520 ya. Jadi aman, mantul naik lagi. Ya begitu kok trading ya, nggak usah terlalu panik. Ya saat dia turun dulu ya udah biarkan aja. Selama dia masih di batas toleransi penurunannya wajar aja, hold saja. Tapi kalau sudah jebol, jebol 1520 itu wajib dilepas. Ya kan saya sudah wanti-wanti kemarin. Tapi kan nggak pernah nggak sampai di sana. Dia turunnya maksimal tadi di 1525. Tidak menyentuh 1520 bak, apalagi jebol ya. Nggak menyentuh di 1520, bahkan dia mantul di 1525 dan naik hari ini di closing yang kemarin lebih dari hampir 6%. Ya DMX apakah masih bisa hold? Silahkan di hold, tapi dengan resiko kalau memang mau dikawal ya kawal saja di support yang bawahnya di 1520. Ya resikonya Anda antara cuan gede atau cut loss saja. Ya seperti itu ya. Itulah fakta di lapangan. Kalau memang Anda tidak mau TP ya silakan, tapi kalau memang mau greedy silakan. Ya, tapi harus dihitung batasi resikonya. Ya kalau saya sih batasi resiko di 1520 saja. Kalau jebol ya buang. Tapi kalau masih bertahan ya hold saja, kemungkinan masih bisa naik. Ya. Oke, lanjut ke saham tadi yang saya sebut. Saya akan bahas Nelly ya. Nelly. Kemarin ada yang request, jadi saya akan bahas di hari ini Nelly. Ini yang komen di YouTube ya. Jadi saya sekalian bahas deh. Kasihan nggak pernah saya bahas soalnya. Nelly. Nelly masih di persimpangan. Belum
belum downtrend karena masih mantul di area 330-nya. Ya 330 masih bertahan, masih oke. Tapi kalau 330-nya jebol hati-hati bisa ke 300. Ya tapi kalau masih bertahan sekarang, masih mantul, dia mungkin akan retest ke 350 maksimal di 380. Ya, itu resisten cukup kuat. Apakah bisa ke sana saya nggak tahu karena banyak resisten yang cukup kuat di sini 370 ya. 350 juga cukup. 350 mungkin akan dites lah. 350 itu resisten kecil. Jadi mungkin dia akan tes ke 360 sampai 380 ya. Posisinya masih di persimpangan, batas saja resiko di 330-nya untuk Nelly. Posisinya masih di persimpangan, belum dibilang downtrend belum, dibilang uptrend juga enggak ya untuk Nelly. Oke, saya lanjut saja. Bentar saya ketik dulu. Nelly DMMX Nelly apalagi tadi ya kemarin. Saya baca dulu PTBA Info ya. Kita coba lihat PTBA. Nah, kita coba analisakan PTBA. PTBA masih kurang oke ya. Ya wajar turun ya. Ya Anda kenapa mau? Dia memang ada gap tapi memang arahnya lagi turun ya. Masih dibilang jelek. eh Gini deh. PTBA support di 3.800. Kalau jebol hati-hati ya. Karena bisa turun di bawah 3.700. Ya, jadi batasi risiko saja di 3.800 untuk PTBA. Kalau memang stop loss yang mau agak jauh, ya 3.600. Tapi ya itu terlalu jauh menurut saya. 3.800 saja deh. Kalau masih bertahan, mungkin ada kemungkinan retest ke 4.000-nya dulu. Karena sekarang 4.000 itu termasuk resist kuat. Posisinya sekarang lagi di persimpangan bawah ya. Lagi di persimpangan bawah. Jadi dia lagi buat base di bawah sekarang. Ya di 3.800 sampai mungkin ke 4.000 itu resisten cukup kuat. Untuk PTBA, lanjut ke info. Oke, PTBA info. Info juga sama ya, lagi jelek juga. Lagi kurang oke lagi buat base juga di area-area bawah sih ya. Dibilang downtrend belum karena masih ada support cukup kuat di 7.000 masih belum jebol. Selama support psikologis ini belum jebol, kemungkinan Inco masih ada potensi rebound lagi di area 7.400 ya. Ya, itu resistnya cukup kuat. Kalau bisa break mungkin akan tes ke 7.500 sampai 7.600. Posisinya dibilang oke enggak, tapi dibilang downtrend belum. Selama 7.000-nya belum break di bawah. Ya kalau 7.000 break hati-hati, lebih baik dilepas dulu. Oke, apalagi ya kita coba lihat. Nggak ada lagi sepertinya. Oke, kita coba lihat Bell ya. Bell kemarin saya bilang udah ketinggian naik nggak hari ini? Karena ada yang komen Bell ya, Bell masih naik ya, masih ada potensi. Tapi ini memang sudah ketinggian sih. Kalau saya nggak akan naik, nggak akan ambil dulu sih ya. Kalau Anda ambil di bawah silakan. Ya batasi saja resiko di. Kalau untuk sekarang, Bell untuk sekarang support di 480 ya. Kalau masih bertahan ya oke, tapi kalau jebol ya dia akan turun ke 450 sampai 400 ya. Ya resistnya sekarang 550 lah, 550, 570. Naiknya pelan-pelan tapi kalau sekali turun ya sama, dia akan turun cukup dalam ya. Jadi ya kalau memang mau berani masuk ya boleh-boleh saja, tapi harus dikawal ketat. Jangan Anda beli di pucuk tiba-tiba Anda nggak mau stop loss, ya dibantingnya cukup dalam ini kalau dibanting ya. Jadi ini menurut saya ini sudah cukup ketinggian ya, sudah cukup ketinggian ya untuk bel. Jadi kalau saya masuk pun, misalnya saya masuk pun saya akan kawal di 500 ya saja. Ya. Ada potensi ke 550, 570 lah ke sana ya. Itu resisten sekarang untuk bel. Oke, apalagi yang kita bahas? Kita coba lihat. Ya, saya sudah lama tidak bahas BBCA. Kita bahas dulu BBCA ya. BBCA lagi di persimpangan sih, belum downtrend ya. 7.300 itu cukup kuat ya. Sampai 7.250 ini cukup kuat. Ya, ada potensi rebound lagi lah. Mungkin tes lagi 7.500 sampai 7.600. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk BBCA.
Ya, belum jelek tapi belum uptrend juga ya. Karena posisi market juga kurang oke sekarang. Oke, coba saya bahas menu buy close yang saya berikan hari ini. Ya, di grup rekomendasi saya berikan ke energi. Ya. Sebelum market closing, bahkan sebelum jam 2 saya berikan. Sebelum jam 2 sore saya suruh infokan ambil saja ENRG. Ya, kita dapat di 292, 294. Tadi saya infokan kalau di bawah 290 itu beli saja lagi, tapi nggak sampai. Dia turunnya sampai 292 saja. 290 dia sempat turun, tapi kalau yang antri juga sepertinya nggak dapat. Jadi saya infokan tadi saya ambilnya di 294. Ya, kalau turun tinggal masuk lagi. Ya, karena tadi dia geraknya di 292, 294 itu berkali-kali jadi over, jadi kita bisa ambil. Ya, kalau sekarang closing sudah cuan, sudah masuk TP pertama. Kalau Anda ambil di 292, Anda sudah cuan lebih dari 2,8% ya, bentar-bentar. Ya, 2,8%. Tadi sempat naik sampai 3,04. Ya, kalau Anda jualan juga, Anda sudah cuan di atas 4%. Ya, kalau Anda ambil di 292, kalau Anda ambilnya di 294, bentar, saya lihat dulu 294. Ya, closing Anda sudah cuan lebih dari 2,4% lah, 2,5% lah ya. Kalau jebol tadi kalau Anda jual di 3,04, Anda sudah cuan di atas 3,5% ya. Itu sudah lebih dari cukup ya. Hanya tidak sampai sejam kita sudah cuan lebih dari 2-3%, bahkan lebih dari 3% ya. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau Anda nggak greedy di saham ya Anda enak. Ya, lanjutan apakah bisa naik? Masih bisa selama dia bertahan di 290-nya. Ada potensi energi tes ke 310 sampai 320. Ya, resisten paling tinggi di 330-an ya. Itu resisten cukup tinggi yang belum dijebol sama sekali ya. Kemungkinan akan ada potensi ya. Ada potensi retest dulu ya ke 308, 314, mungkin dia akan retest ke sana ya. Ya, kita sudah cuan ya, tinggal dikawal saja ya. Jangan sampai cuannya hilang ya. Oke, mungkin kita bahas satu lagi ya. Kita bahas satu lagi, kita coba lihat Antam ya. Kita coba lihat Antam dulu deh. Antam agak kurang ya, agak kurang, tapi ini harganya sudah agak murah, udah termasuk harga yang murah nih, karena dia masih mantul di 2160-nya, ada potensi rebound ya, mungkin tes lagi ke 2250, itu sekarang jadi resisten dia. 2250, 2280 itu resisten dari Antam ya. Kalau pengen coba masuk, SL-nya di bawah 2000 ya, SL-nya di bawah 2000 kalau untuk Antam, karena dia ada support cukup kuat di area-area 2150 sampai 2050, itu adalah area support cukup kuat dari Antam. Kalau pengen masuk silakan, tapi harus disiplin stop loss. Jika jebol 2000 silakan dibuang ya. Ada potensi karena ini sudah termasuk harga-harga yang terkoreksi cukup dalam ya untuk Antam. Ya, cukup dalam, kemungkinan ada terjadi teknik rebound di harga-harga di 2100-nya sampai 2050. Ya, tapi sekarang masih bertahan di 2150, mungkin akan terjadi rebound di sana ya di 2150 sampai 2100. Ya, kalau rebound mungkin dia ke 2250 sampai 2280 dulu. Ya, maksimal di 2350 lah ya. Posisinya jelas lagi kurang oke. Lebih arahnya lebih downtrend karena 2200-nya jebol. Ya, arahnya lebih ke downtrend sekarang. Lebih agak downtrend ya. Jadi ya harus dibatasi risiko kalau saham-sahamnya sudah downtrend. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kerjaan kita selalu dilancarkan oleh Tuhan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.